Dulu ada Abah Anom di Tasik, masih ingat nggak? Abah Anom dulu zikir la ilaha illallah. Itu kalau beliau zikir dianggap gila dulu. Mungkin dulu pesantrennya pernah dilemparin batu kali, atau di mana buat zikir masjid itu mungkin banyak yang nolak. Tapi Allah maha hebat, sekarang orang mulai sadar. Waduh, ini pertanyaan paling keren ini ya. Assalamualaikum, saya Budida dari Cilame. Mohon izin ikut berguru kepada Abuya. Pertanyaannya, saya dengar tentang kalimat la ilaha illallah, la maujuda illallah. Ini tidak untuk dibaca tapi cukup di hati, mohon penjelasannya. Ya. Ada la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut dengan zikir tahlil, disebut juga dengan zikir tauhid. Oleh orang-orang ahli zikir disebut dengan zikir nafi isbat. Nafi menafikan. Apa arti menafikan? Meniadakan. Isbat menetapkan. Afdalu zikri la ilaha illallah. Bagi ahli wirid disebut dengan sultan zikir. Rajanya zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah di dalam Al-Quran ada banyak jenisnya. Ada la ilaha illallah. Yang kedua ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Yang ketiga Sayyidina Yunus di perut ikan, la ilaha illa anta. Dan Sayyidina Musa, karena yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apa zikirnya? Allah berkalam kepada Sayyidina Musa, innani anallah, surat Taha. Wahai Musa, sungguh akulah Allah itu. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana ini salah satu pemaknaan la maujuda illallah. Ini tidak boleh dibaca dalam keadaan sadar dengan lisan. Orang yang membacanya maka dia tergelincir dalam bab rohani. Bagaimana dia mengatakan la maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah? Akan wujud nggak? Wujud itu ada nggak? Ini ada nggak? Ar-Razi ada nggak? Kalau tidak ada yang wujud kecuali Allah, berarti wujud Ar-Razi wujud Allah dong. Ini Allah nggak? Bukan. Ini Allah? Bukan. Orang-orang yang mengallahkan dirinya, ya, ini bahaya. Kalau saya ambil kopiah mancung nih, terus saya bilang nih punyaku, dia marah kan? Oh itu bukan punya kamu, itu punyaku. Punya motor di luar, terus saya ambil, saya pinjam sebulan ya Kang ya. Tapi setelah sebulan saya datang, Kang kan udah sebulan jadi punya saya ya. Kan minjemnya udah lama. Emang ada kaidah minjem kalau lama berarti punya kita. Ya. Banyak yang begitu tuh. Kalau udah lama dia nggak mau balikin. Jika milik makhluk tidak boleh diakuisisi, apalagi milik wujud alam ini milik Allah, bukan Allah. Maka jangan anggap diri kita ini Allah. Kita ini ciptaan Allah, udah selesai. Tapi kalau belajar ma'rifat nanti ada tingkatannya. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Mau diterjemahin? Tubuh ini perbuatan Allah, fi'il Allah,
Alam ini perbuatan kolbu ini nama Allah, lautan nama Allah. Jadi zikirmu sebanyak apa aja nggak cukup, nggak akan cukup zikir sebanyak apapun. Maka jangan pernah merasa banyak zikir. Yang ketiga, as-sirru, sir rahasia yang ada di dalam diri disebut dengan sifatullah, tempat Allah memancarkan sifatnya. Waruhu amrullah, sedangkan ruh adalah rahasia Allah. Jangan sebut zat Allah. Di sini kelirunya orang belajar ma'rifatullah, disebut ruhnya zat Allah. Akhirnya dia jadi Tuhan. Ini ngelewatin Fir'aun. Kecuali dia sedang mabuk bertuhan, disebut dengan sakar atau al-mahwu wal fana, orang yang sedang fana dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini dimaklumi, seperti Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj. Namun karena mabuknya sudah sampai semerbak keluar, wali-wali yang mengerti bahaya ini mesti eksekusi mereka, meskipun sebenarnya ada cara lain. Wallahu alam, itulah nasib mereka, ya. Jadi tidak boleh baca la maujuda kecuali ditambahkan bihaqqin, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud secara hakiki, maksudnya yang dia ada dengan dirinya sendiri. Kita ada bukan dengan diri kita sendiri. Ini kajian akidah, bukan kajian tasawuf. Kita ada karena diciptakan, maka kita sebut la maujuda bihaqqin illallah. Nah, dan bocoran terakhir, kali ini pertanyaan terakhir yang nggak mungkin saya bacakan semua. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat tentang kitab tawakkul wa tauhid, beliau menyebutkan tingkatan orang baca la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah tauhid orang munafik. Lidah baca la ilaha illallah, hatinya kemana-mana, ya. Allah kok diteriak-teriakin. Tuh, ada yang ngomong gitu nggak? Allah mah nggak tuli, ngapain diteriak-teriakin? Tuh hati-hati yang ngomong begitu tuh, ya. Nabi sebut orang begitu munafik. Ketika ada orang berzikir keras, lalu orang munafik di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, itu orang munafik tuh. Apa kata beliau kepada Sayyidina Umar dan lainnya? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun muraun. Zikirlah kamu sampai orang mengira, orang-orang munafik mengira kamu riya. Orang munafik mengira kamu majnun, gila. Ya, dulu ada Abah Anom di Tasik, masih ingat nggak? Abah Anom dulu zikir la ilaha illallah. Itu kalau beliau zikir dianggap gila dulu. Mungkin dulu pesantrennya pernah dilemparin batu kali, atau di mana buat zikir masjid itu mungkin banyak yang nolak. Tapi Allah Maha hebat. Sekarang orang mulai sadar, kalau tidak sepakat dengan caranya, cari cara lain, tapi jangan ingkari cara orang yang ada. Oke? Terus level 2, level orang mukmin biasa. Ini wali umum. Wali umum ini semua orang beriman. Walinya bisa dipecat. Wali kota bisa dipecat nggak? Ada masa jabatannya nggak? Wali umum apa lagi? Makanya ada orang mantan beriman tuh ada. Imannya belum masuk ke dalam kolbu, baru di mulutnya. Dia baca la ilaha illallah, dia berusaha membersamai dengan kolbunya. Nah, orang ini disebut mukmin. Kolbu membaca, lidah mentasdik, mengiyakan. Tapi karena pakai pikiran, susah khusyuk. Inilah keluhan kebanyakan jamaah, karena zikirnya pakai pikiran. Zikir nggak pakai fikir, zikir pakai kolbu.
Kolbu itu zauk rasa, bukan pertanyaan. Jadi kalau ini dia bertanya. Gimana kalau dia bertanya? Pasti banyak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kalau pakai kolbu, jika di samping kiri kita ada orang sebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbu pasti bergetar. Bukan mendidih. Ya, pasti dia bergetar.